Halo, apa kabar sahabat tangguh? Kami hadir membawa informasi upaya Indonesia dalam membangun ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Disiarkan dari studio BNPB, inilah program Kilas Sepekan. Kita mulai dari berita pertama. Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui tim Inspektorat melakukan pemantauan atas kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi percepatan pembangunan rumah korban gempa bumi di Kabupaten Pasaman pada 30 Maret hingga 5 April 2023. Inspektur Utama BNPB Teti Saragih turut hadir dalam kegiatan tersebut. Teti Saragih bertemu dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pasaman dan Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman guna membahas progres dan kendala kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pembangunan rumah korban gempa bumi di Kabupaten Pasaman. Selain itu, tim juga melakukan cek fisik pembangunan rumah di Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Sampai dengan 31 Maret 2023, progres pembangunan hunian tetap atau HUNTAP telah mencapai 298 unit rumah atau sekitar 56% dari 532 unit rumah yang ditargetkan. Diharapkan, progres pembangunan rumah dapat terus ditingkatkan, agar warga yang masih menempati hunian sementara atau huntara dapat segera kembali menempati rumahnya masing-masing. Sementara itu, pemberian bantuan dana stimulan rumah korban gempa bumi telah disalurkan oleh BNPB melalui dana siap pakai senilai Rp26,6 miliar kepada pemerintah daerah Kabupaten Pasaman pada Oktober 2022 lalu. BNPB melalui Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Fisik juga melakukan pendampingan pada proses pemulihan pasca bencana gempa bumi magnitudo 6,1 yang mengguncang Pasaman Barat pada 25 Februari 2022 lalu. Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui Kedeputian Bidang Sistem dan Strategi melakukan sosialisasi penyusunan peta risiko bencana daerah aliran Sungai Asahan Toba pada Senin 10 April 2023. Penyusunan peta risiko ini bertujuan untuk memahami risiko dan mengetahui peran yang perlu dilakukan oleh seluruh pihak terkait dalam pengelolaan Das Asahan Toba. Selain itu, peta risiko dapat dimanfaatkan untuk upaya-upaya pengurangan risiko bencana yang berpotensi terjadi di kawasan tersebut. Dalam sambutan kegiatan, Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Raditya Jati menyampaikan program ini merupakan salah satu di antara 4 program pemulihan das kritis yang masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN tahun 2020 hingga 2024. Das Asahan Toba penting untuk dilakukan pemulihan karena nilai strategisnya seperti untuk mendukung Danau Toba menjadi destinasi wisata dunia, bendungan yang membangkitkan PLTA yang digunakan untuk industri dan dapat menopang ekonomi nasional, serta Asahan memiliki daerah irigasi yang dapat mendukung ketahanan pangan. Selain itu, penelitian yang dilakukan dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembuatan kebijakan yang diperlukan, untuk mencegah bencana banjir, serta mendukung kegiatan-kegiatan pariwisata. Kegiatan ini dihadiri oleh anggota Komisi 8 DPR RI, perwakilan pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara, Wakil Bupati Toba, perwakilan BPBD Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara, dan perwakilan lembaga terkait lainnya. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto beserta jajaran pejabat tinggi BNPB menghadiri rapat kerja dengan Komisi 8 DPR RI yang membahas isu-isu aktual kebencanaan dan program pelaksanaan serta anggaran tahun 2023 yang dihelat di Gedung Nusantara II DPR RI Jakarta pada Rabu 12 April 2023. Pada kesempatan ini, Kepala BNPB memaparkan program yang telah dilakukan dan akan dilakukan oleh masing-masing kedeputian dan unit kerja di BNPB. Suharyanto juga memaparkan hingga 12 April 2023, jumlah kejadian bencana yang terjadi di Indonesia mencapai 835 kejadian dan didominasi oleh bencana hidrometeorologi basah seperti banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrim.
Terkait penanganan COVID-19 dan penyakit mulut dan kuku, dirinya mengungkapkan, meskipun situasi relatif terkendali, Satgas COVID dan PMK masih ada, dan digabung dengan masa tugas hingga akhir Juni 2023. Selain itu, BNPB mendapat tugas dari Bapak Presiden untuk mengganti sawah petani yang gagal panen akibat sawahnya yang terendam banjir. Penggantian yang dimaksud adalah biaya produksi. Untuk itu, BNPB sedang menyusun perencanaan, melakukan sosialisasi dan pendataan petani terdampak ke masing-masing provinsi terdampak. BNPB menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk memeriahkan semarak bulan Ramadan 1444 Hijriah atau 2023 Masehi bertajuk Gebiar Ramadan BNPB. Setelah sukses menyelenggarakan Bazar Ramadan beberapa waktu lalu, kali ini kembali digelar kegiatan santunan bagi anak yatim dan lomba keagamaan yang diikuti oleh pegawai BNPB. Kegiatan pemberian santunan untuk yatim dan duafa dilaksanakan di Graha BNPB, Jakarta pada Selasa 11 April. Sebanyak 250 orang yang terdiri dari perwakilan panti asuhan yatim dan duafa, petugas kebersihan, pengemudi, dan keamanan yang berada di lingkungan BNPB mendapatkan santunan berupa sembako dan uang tunai. Santunan serupa juga telah dilaksanakan pada Kamis 6 April yang lalu. Kali ini diselenggarakan di Pusdiklat PB Sentul, Bogor, dan penerima santunan berjumlah 104 orang. Santunan tersebut berasal dari donasi pejabat dan pegawai BNPB, serta donasi dari mitra BNPB peserta Bazar Ramadan lalu. Kegiatan santunan anak yatim dan duafa ini merupakan salah satu cara untuk memberikan dukungan, kasih sayang, dan kepedulian BNPB kepada mereka yang membutuhkan. Santunan yang diberikan harapannya dapat membawa kebahagiaan dan keceriaan kepada anak yatim dan kaum duafa, serta membantu untuk memenuhi kebutuhan di hari yang suci ini, dan memberikan motivasi untuk terus berusaha dan belajar. Rangkaian Gebiar Ramadan BNPB terus berlanjut. Kali ini kegiatan Lomba Ramadan antar pegawai BNPB dihelat sejak 12 hingga 14 April, dimulai dengan lomba azan, tilawah Al-Quran, ceramah agama, dan lomba cerdas cermat keagamaan. Lomba ini diselenggarakan bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan para pegawai, sekaligus menjadi syiar agama Islam. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto meresmikan jembatan Luoro yang dibangun menggunakan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi BNPB di Desa Luoro, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun, Jawa Timur pada Kamis 13 April 2023. Peresmian jembatan dambaan warga Desa Luoro itu dilakukan dengan pemotongan pita karangan bunga yang didahului dengan penandatanganan prasasti bersama Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Timur Gatot Subroto dan disaksikan oleh Bupati Madiun Ahmad Dawami serta jajaran Forkopimda. Dalam sambutannya, Kepala BNPB mengapresiasi pemerintah Kabupaten Madiun karena telah berhasil mewujudkan mimpi warga Desa Luoro untuk memiliki jembatan yang dapat mempermudah aksesibilitas dan mendukung perekonomian warga. Jembatan sepanjang kurang lebih 26 meter, berikut pengerasan jalan sepanjang 2,4 km itu berhasil dibangun setelah terjadi banjir besar pada tahun 2019 yang memutus akses desa. Usai melakukan peresmian, Kepala BNPB bersama Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Timur dan Bupati Madiun kemudian berkeliling memeriksa konstruksi jembatan yang dilanjutkan dengan menyaksikan simulasi penanganan darurat laka sungai yang dilaksanakan oleh tim BPBD Kabupaten Madiun. Guna meningkatkan kerjasama penanggulangan bencana, BNPB dengan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Surabaya membahas inventarisasi kerjasama pada Kamis 13 April 2023. Sesuai konsep pentahelix, penanggulangan bencana melibatkan banyak pihak, di antaranya dengan akademisi dan sektor terkait penanggulangan bencana. Adanya inventarisasi kerjasama bersama Universitas Pembangunan Nasional atau UPN Veteran Surabaya akan memperkuat kerjasama penanggulangan bencana, terutama pada penelitian kebencanaan.
Pertemuan kali ini juga membahas rancangan nota kesepahaman BNPB dengan UPN Veteran Surabaya. Hal ini sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi yang merupakan 3 kewajiban perguruan tinggi, yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat. Hasil dari inventarisasi kerjasama ini diharapkan dapat menjadi langkah konkret dan strategis yang menguntungkan kedua belah pihak, sehingga dapat diimplementasikan untuk memperkuat penanggulangan bencana di Indonesia. Sahabat Tangguh, demikian giat pelayan publik BNPB minggu ini yang kami rangkum dalam program Kilas Sepekan. Mewakili seluruh tim yang bertugas dari Studio BNPB, saya Mona Regis Renggani undur diri, sampai jumpa di Kilas Sepekan selanjutnya. Salam Tangguh!